Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah. Wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baik. Kita langsung lanjutkan karena waktu kita juga sempit ya, untuk Syama'il Muhammadiyah. Kita sampai pada bab berapa kemarin? 37 ya. Belum selesai kan kemarin ya? Maja'a fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi asy-syi'ri. Ya. Kemarin kita masih bahas ini tapi belum selesai karena baru kita baca beberapa di antaranya. Dan kemarin kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersyair enggak? Pernah bersyair enggak? Tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Maksudnya bersyair itu maksudnya membuat syair, membuat bacaan syair. Kenapa? Nah, siapa yang tahu kenapa? Man ya'rif? Nah. Aywa. Yani hifdhan lil Quran. Ya, menjaga Al-Quran. Supaya Al-Quran itu jangan sampai nanti disebut sebagai syair. Kalau Rasulullah bersyair, nanti orang akan mengatakan loh, Al-Quran itu berarti adalah syairnya Rasulullah, ya kan? Syairnya Muhammad. Kenapa? Karena indahnya bahasanya dan sebagainya. Dan Rasulullah ternyata bisa bersyair. Kalau Rasulullah bisa bersyair, orang akan menuduh Al-Quran adalah syair bikinannya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham itu masyabab? Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan apa? Dalam Al-Quran. Siapa yang ingat ayatnya? Allah menyebut apa tentang masalah ini? Ayatnya. Siapa yang tahu? Naam. Kalau Allah Ta'ala, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Ya. Dan kami tidak mengajari dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah, dan tidak pantas untuknya untuk membaca syair. Kenapa? Li'annahu yatlul Qur'an. Karena dia membaca Al-Qur'an sehingga sangat berbahaya. Tetapi pernah enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca atau menyebut syairnya orang? Jadi umpamanya ada orang lain membuat, sahabatnya mungkin membuat syair lalu kemudian Rasulullah menyebutnya. Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah. Dan itu bukan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan syairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah menyebutkan demikian? Untuk menunjukkan bahwasanya bersyair itu boleh-boleh saja. Ya, bersyair itu boleh-boleh saja, tetapi tentu dalam masalah urusan bersyair ada adab-adabnya. Ya, karena syair itu adalah kalam. Syair itu adalah ucapan-ucapan, dan kita tahu bahwasanya fil Islami adabun fil kalam. Ya, di sana dalam Islam itu ada adab-adab di dalam berbicara. Ya. Baik. Kita kemarin sampai hadis nomor berapa? Aina wasalna? Rakam kan? 235. Idzan al-an 36. Oke. Baik. Nah, bismillah, iqra ya. Iqra bisur'ah hatta la nudayya al-waqt. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa lil muslimin ajma'in. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Syama'il Muhammadiyah, babu ma jaa'a fi sifatil kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri. Al-hadits 236. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id, haddatsana Sufyan ats-Tsauri, anba'ana Abu Ishaq anil Bara' ibn Azib qala lahu rajulun afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah, faqala la wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin
walla sar'anun nasi talaqathum hawazinu bin nabli. Bin Nabli. Naam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi wa Abu Sufyan ibnu al-Harits ibni Abdul Muttalib akhidun bilijamiha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana an-nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Naam. Baik, al-hadits anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Qala lahu rajulun afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah. Apakah kalian saat itu juga ikut lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Aba Umarah? Ya. Ada sebagian riwayat di sini menyebutnya bukan an Rasulillah. Karena kalau disebutkan dengan sebutan an Rasulillah maka di belakang nanti agak rancu. Sehingga riwayat yang lain itu menyebutnya bahwasanya afarartum ma'a Rasulillahi, afarartum ma'a Rasulillahi ya Aba Umarah, ya. Apakah kalian saat itu lari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Aba Umarah? Lari gimana ini? Peristiwanya adalah peristiwa perang Hunain. Ya, peristiwa perang Hunain di mana kaum muslimin saat itu kalah dari serangan musuh-musuhnya, di mana kaum muslimin pada saat itu dihujani panah ya dari Hawazin, ya, dari Hawazin, yaitu kabilah yang memang terkenal banyak pemanah-pemanahnya. Lalu diserang panah seperti itu, lalu kemudian kaum muslimin memilih untuk mundur, ya pada saat itu mundur karena beratnya serangan pada saat itu. Lalu kemudian pada peristiwa itu ditanyakan oleh rajulun ini kepada Aba Umarah atau Al-Bara' bin Azib, afarartum ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah? Faqala, kemudian dia menjawab, la wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin walla sara'anan nasi talaqathum hawazinu bin nabli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi. Ya, la wallah, demi Allah tidak. Jadi dia menolak, enggak, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak lari. Nah, di sini kalau tadi disebutkannya afarartum an Rasulillah, maka akan terjadi rancu. Apakah kalian lari dari Rasulullah? Gitu ya. Tetapi kemudian dia menjawab, la, tidak, Rasulullah tidak lari. Kan begitu. Maka yang tepat di sana ma'a Rasulullah. Tadinya dianggap bahwasanya Rasulullah juga ikut lari pada saat itu atau ikut mundur pada saat itu. Tetapi Aba Umarah menjawab bahwasanya la wallah, tidak, demi Allah tidak, bahwa Rasulullah SAW itu tidak lari. Walakin walla sura'anan nasif talaqathum hawazin bin nabli. Tetapi yang lari adalah anak-anak muda, gitu ya. Anak-anak muda dari pasukan yang saat itu yang lari, dan karena mereka digempur dengan apa? Panah-panahnya Hawazin, ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tetap berada di atas bagolnya. Tahu bagol? Bagol itu adalah hewan tunggangan hasil perkawinan antara kuda dan himar. Hasil perkawinan antara kuda dan himar. Himar itu keledai, ya. Nah, nanti lahir, ya, anaknya itu dia nanti seperti himar tapi dia besar, agak besar, seperti kuda. Antara himar sama kuda begitu. Jadi kalau dikawinkan kuda sama himar, nanti keluarnya hewan yang seperti itu, namanya bagol, ya, namanya bagol. Bagol itu dia kuat, tapi sama seperti himar, dia tidak bisa lari. Jadi dia tidak mewarisi kebiasaan bapaknya, ya, atau jantannya yang kuda umpamanya, ya, sehingga kemudian nanti jantannya itu, kalau kuda kan larinya kenceng, kalau bagol tidak bisa lari, tapi dia kuat tubuhnya untuk ngangkut barang, untuk apa tuh dia kuat. Nah, makanya biasanya bagol itu digunakan untuk ngangkut barang, gak digunakan untuk perang, ya biasanya. Nah, di sini riwayat disebutkan Rasulullah naiknya apa? Bagol. Jadi kalau umpamanya saat itu Rasulullah lari, bagol nggak bisa lari, ya kan? Makanya Rasulullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi, ya. Jadi bagol itu nggak pernah digunakan untuk kendaraan perang. Nah, itu Rasulullah kok menggunakan untuk kendaraan perang? Ya mungkin saat itu seadanya. Sekaligus menjadi bukti bahwa saat perang Hunain Rasulullah tidak kabur, ya, tidak lari dari medan perang, ya. Wa Abu Sufyan bin al-Harits bin Abdul Muttalib akhidun bilijamiha, dan Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muttalib memegangi pelananya.
tali pelana daripada kudanya itu, ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan pada saat itu Rasulullah malah berucap, anan nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib. Anan nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib. Ini seperti syair, ya kan? Tapi ini bukan syair. Ini yang disebut dengan rajaz. Ya, ini yang disebut dengan rajaz, yaitu kata-kata atau kalimat-kalimat yang belakang-belakangnya sama. Kalau syair itu belakang-belakangnya belum tentu sama. Seperti ini, ana nabiyyu la kadzib, belakangnya huruf apa? Ba. Ya, kemudian ana ibnu Abdul Muttalib, belakangnya juga huruf ba. Ini rajaz. Ini yang pertama. Ini bukan syair. Kemudian yang kedua, man sahibu hadzal kalam? Ya, dikatakan bahwasanya kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyebutan ini terinspirasi dari syair, ya, atau ucapan penyair yang suka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meringkasnya dalam bentuk rajaz, dan itu bukan syair, ya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersyair di dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau suatu hari kamu mungkin ketemu orang mengatakan, nah itu buktinya Rasulullah bersyair. Oh enggak, itu bukan syair, itu rajaz. Ya. Beda antara syair dengan rajaz. Kalau rajaz memang dia harus belakangnya sama-sama seperti itu. Tapi kalau syair belakangnya dia bisa berbeda-beda, dan rentak iramanya juga akan lebih indah berbanding dengan rajaz. Kalau rajaz dia lebih simple atau lebih lebih mudah gitu ya. Kalau rajaz itu dia tidak sampai sebagai syair. Wallahu a'lam bishawab. Nah, istamir. Assalamualaikum. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Ja'far bin Sulaiman, haddatsana Thabitun an Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada'i wa ibnu Rawahata yamshi baina yadayhi wa huwa yaqulu khallu banil kuffari an sabilih al yawma nadribukum ala tanzilih darban yuzilul hama an maqilih wa yudhilul khayla an khalilih Wa yudhilul khalila an khalilih faqala lahu Umar ya ibn Ruahah baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillah taqulu asy-syi'ra faqala sallallahu alaihi wasallam khalli anhu ya Umar fala hiya asra'u fihim min nadhin nabli. Naam. Baik, al hadits an Anas bin Malik, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada. Bahwa Rasulullah SAW masuk Mekah pada umratul qada. Kapan ini umratul qada? Rasulullah itu seumur hidupnya umrah berapa kali? Siapa yang tahu? 4 kali. Ya, Rasulullah pernah berumrah 4 kali. Yang pertama beliau berangkat umrah lalu dilarang untuk masuk. Di tahun keberapa? Tahun ke-6 Hijriah. Ya. Kemudian yang kedua ditahan untuk masuk, tidak boleh masuk ketika itu oleh Quraisy, lalu bikin perjanjian pada saat itu, ya kan. Perjanjian apa namanya? Hudaybiyah. Boleh masuk tahun depan. Sekarang pulang dulu, kan begitu. Akhirnya sepakat. Lalu tahun ke-7, itu tahun keberapa tadi? Tahun ke-6. Tahun ke-7 datang lagi untuk berumrah. Nah, umrah yang kedua atau di tahun ke-7 inilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan umratul qada. Tapi qada ini bukan berarti mengqada umrah yang dulu belum dilaksanakan, bukan. Walaupun sebagian pendapat mengatakan kenapa disebut sebagai umratul qada pada tahun ke-7 ini, karena sebelumnya Rasulullah gagal untuk berumrah. Ya, tetapi wallahu alam, ar-rajih dari pendapat mengatakan bahwasanya bukan. Ya, karena umrah yang pertama itu pun dianggap sah, ya, walaupun belum terlaksana pada saat itu karena terhalangi, sehingga pahalanya insya Allah tetap tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi umrah yang kedua ini bisa masuk di mana Rasulullah SAW qadha ma'al kuffar. Qadha itu artinya melaksanakan keputusan-keputusannya terhadap orang kafir. Karena pada umrah yang kedua ini Rasulullah datang bawa senjata pada saat itu. Walaupun dalam perjanjiannya nggak boleh masuk Mekah bawa senjata, tetapi Rasulullah nggak mau main-main juga. Dari Madinah tetap bawa senjata, lalu kemudian senjata ditaruh di luar kota. Beliau bersama dengan sekian ribu orang pada saat itu ikut bersama dengan Rasulullah mau umroh.
Nah, lalu kemudian beliau tinggalkan sekitar 200-an sahabat untuk menjaga senjata-senjata di luar, dan Rasulullah masuk ke dalam kota bersama dengan sahabat yang lain untuk melaksanakan umroh, hanya membawa pedang saja masing-masing, dan pedangnya tidak dilepaskan dari sarung-sarungnya. Ya. Kenapa kok seperti itu? Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu dan para sahabat itu selalu waspada. Kenapa? Orang kafir itu akan selalu mencari kesempatan-kesempatan untuk mengkhianati perjanjian sama orang Islam. Ya. Allah bilang apa? Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum fayakidu alaikum fayamilu alaikum mailatan wahidah. Ya kan? Itu dalam ayat yang membahas tentang sholatul khauf. Ya kan? Kita disuruh sholat tapi tetap dalam keadaan waspada, kan begitu? Apa yang Allah nasihatkan di antaranya? Orang-orang kafir itu berharap kalau kalian itu lalai dari senjata kalian, sehingga mereka akan bisa menelikung kalian dengan sekali telikung, lalu kemudian kalian akan dihabisi sama mereka. Ini juga memberikan pelajaran pada kita, kaum muslimin itu aslinya nggak boleh lalai dari senjata. Kaum muslimin itu harusnya, seorang muslim itu harus pintar bermainkan senjata. Mau umroh saja Rasulullah masih bawa pedang pada saat itu, padahal dalam perjanjiannya tidak boleh. Sehingga saat itu orang-orang kafir mengatakan, loh Anda masih bawa pedang. Ya kami bawa, tapi kan saat itu perjanjiannya mengatakan tidak dikeluarkan dari sarungnya. Dan ini di dalam sarungnya. Maksudnya apa? Kalau kalian ganggu kami, ya kami cabut pedang ini, ayo. Nah begitu. Dan itu untuk menunjukkan sikap izzah. Ya, izzah dan harga dirinya kaum muslimin itu seperti itu. Dulu Rasulullah mengajarkannya seperti itu. Orang kafir itu ngelihat orang Islam itu udah takut duluan. Supaya apa? Supaya orang kafir nggak macam-macam. Sekarang ini orang Islam, kamu lihat orang Islam jauh dari senjata, lembek semuanya, makanya diita-ita sama orang-orang kafir. Ya, dipermainkan sama orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka nggak punya izzah, nggak punya harga diri. Nah, lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya kepada kita, harusnya betul-betul siap, kondisi apapun, dimanapun siap menghadapi orang-orang kafir. Soal lembut, berlemah lembut dalam berbicara, berlemah lembut ya Ali ya di dalam berbicara dengan temannya dan sebagainya, itu memang akhlaknya diajarkan. Tetapi ketika ada pelanggaran-pelanggaran hak, maka Rasulullah SAW akan menjadi orang pertama yang bangkit untuk membela dan siap untuk membantu siapapun. Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah di sini juga seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian di sini sebutkan mana tadi? Umratul qada. Wa ibnu Rawahah yamshi baina yadayhi. Jadi dakhala Makkah fi umratil qada, ketika itu Rasulullah masuk ke dalam Mekah ketika umratul qada. Wa ibnu Rawahah yamshi baina yadayhi, dan Ibnu Rawahah ya adalah sahabatnya Rasulullah, syairnya Rasulullah, salah seorang syairnya Rasulullah. Ya, berjalan di hadapan Rasulullah. Jadi dia mengawal Rasulullah di depan, membukakan jalan ya untuk Rasulullah SAW. Karena saat itu kan orang Quraisy dan sebagainya kan pengen ngelihat begitu, dia berjalan di hadapan Rasulullah SAW ya sampai ke haram. Nah Ibnu Rawahah untuk mengawal Rasulullah dan menunjukkan izzahnya Rasulullah SAW itu membacakan syair. Siapa yang baca syair? Ibnu Rawahah, bukan Rasulullah SAW. Apa syairnya? Nah, syairnya mengatakan begini, khallu banil kuffari an sabilihi al yauma nadribukum ala tanzilihi. Ya. Buka jalan wahai orang-orang kafir. Ya. Wahai orang-orang kafir, buka jalan untuk dia. Nah, begitu. Buka akan jalan untuk dia. Wahai orang kafir. Ini terjemah bebas saja ya, karena kalau terjemahan syair itu enggak bisa diterjemah bahasa kita, sulit sekali. Ya. Bukalah khallu banil kuffari an sabilihi, wahai banil kuffar, bukakan jalan untuk dia. Al yauma nadribukum ala tanzilihi, hari ini akan kami pukul kalian ya untuk mendudukkan dia. Maksudnya apa? Akan kami datang ke sini untuk mendudukkan siapa? Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang terhormat di antara kalian. Dorban yuzilul hama an maqilihi. Ya, maksudnya begini, kalau sampai ada yang mengganggu kami akan siap memukulnya, begitulah kira-kira begitu. Dorban yuzilul hama an maqilihi. Pukulan kami itu nanti akan menjadikan melupakan atau melepaskan kepala dari tempatnya. Ya. Artinya kalau ada yang mengganggu sekarang buka jalan. Kalau ada yang mengganggu
tak pancung kepalamu hilang. Nah, begitu ya. Lepas dari posisinya. Wa yudhilul khalila an khalilihi, dan juga memisahkan kekasih dari kekasihnya. Maksudnya apa? Sampai mati. Jadi ucapannya syair tapi tegas dan keras. Kenapa seperti itu? Untuk menunjukkan izzahnya kaum muslimin di hadapan musuh-musuhnya. Karena kalau nggak seperti itu bisa-bisa langsung dikup habis pada saat itu. Ya kan? Karena kondisinya begitu berbahaya. Nah, lalu qala lahu Umar bin Khattab mengingatkan Ibnu Rawahah. Ya Ibnu Rawahah, baina yaday Rasulillahi wa fi haramillahi taqulu syi'ra. Ya. Wahai Ibnu Rawahah, kamu berjalan di hadapannya Rasulullah dan ini adalah di haramnya Allah, ini Masjidil Haram. Kamu baca-baca syair lagi, bawa syair, bawa ayat kayak bawa apa gitulah kira-kira ya. Kok malah baca-baca syair gitu. Karena syair itu kan sebenarnya hal-hal yang diucapkan ketika waktu-waktu kosong gitu. Waktu-waktu yang lagi longgar enggak ngapa-ngapain, bersyair untuk menghibur diri, iya. Lah ini di haramnya Allah ya. Kemudian mau umroh, mau malah baca syair. Nah, begitu ditegur oleh Umar bin Khattab. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Khalli anhu ya Umar, falahiya asra'u fihim min nadhid nabl." Hati-hati, biarkan dia wahai Umar. Karena sesungguhnya ucapan-ucapan syairnya Ibnu Rawahah ini lebih tajam dan lebih menancap di hati-hati orang kafir itu dari anak panah yang sedang dilemparkan kepada mereka. Artinya apa? Akan membuat takut, gerun di hati mereka. Biarkan aja, nggak apa-apa, gitu. Ya, karena saat itu maudhi yang satu syairnya bukan syair yang batil, bukan syair tentang syahwat, hawa nafsu dan sebagainya, atau bicara apa istilahnya syair-syair milau yang menceritakan curhat atau sebagainya, enggak. Tetapi syair yang dibawa pada saat itu oleh Ibnu Rawahah adalah syi'rul izzah, ya, dibacakan syair yang izzah untuk menunjukkan izzahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sekaligus ini juga menjadi dalil bahwasanya boleh walaupun kita berada di masjid ya untuk membaca syair-syair selagi syair-syair itu tidak menjadi atau syair-syair yang sifatnya batil ataupun syair-syair yang membawa kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Naam, istamir. Assalamualaikum. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Syarik an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala jalastu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aktsar min mi'ati marrah wa kana ashabuhu yatanashaduna syi'ra wa yatadzakaruna asya'a min amril jahiliyati wa huwa sakitun wa rubbama tabassama ma'ahum. Naam. Dari Jabir bin Samurah qala jalastu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aktsar min mi'at marrah. Aku duduk bersama Rasulullah SAW itu sudah lebih dari 100 kali. Wa kana ashabuhu yatanashaduna syi'ra wa yatadzakaruna asya'a min amril jahiliyah. Dan pada saat itu para sahabat-sahabatnya ya kadang ketika duduk bersama dengan Rasulullah kadang-kadang mereka membaca syair-syair yang itu kebiasaan syair-syair yang sejak era-era zaman jahiliyah. Ya. Wa huwa sakitun wa rubbama yabtasimu ma'ahum. Sedangkan Rasulullah itu diam dan kadang-kadang tersenyum-senyum. Ya, dan ini menunjukkan apa? Bahwa masih boleh ya membaca syair-syair walaupun itu syair-syair di era jahiliyah. Tetapi tidak mungkin Rasulullah akan membiarkan kalau di sana ada syair yang batil. Ya, tidak mungkin. Maka di sini ada takrir, namanya takrir, yaitu bagaimana Rasulullah mendiamkan perbuatan para sahabat untuk menunjukkan bahwasanya hal itu boleh di dalam agama. Kamu membaca syair-syair atau kebiasaan mungkin dari kabilah tertentu, dari suku tertentu, ya. Mungkin kalau di kita namanya ya ada pantun-pantun atau apa sebagainya, asalkan itu baik, nilainya baik, boleh dibaca ya untuk sebagai penyemangat dan sebagai penghibur buat kita, nggak ada masalah selagi itu di waktu-waktu yang juga tidak terlarang, ya. Lalu kemudian Rasulullah bahkan pada saat itu para sahabatnya membaca syair-syair jahiliyah dan Rasulullah duduk bersama dengan beliau dan kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang diam mendengarkan dan kadang-kadang tersenyum. Begitu. Artinya ada takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, istamir. Assalamualaikum. Qala rahimallahu taala, haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Syarikun an Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam
qala asy'ara kalimatin takallamat bihal arabu kalimatu labidin ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Nah, dari Abu Hurairah an Nabi SAW qala, suatu hari Rasulullah bersabda, asy'aru kalimatin takallamat bihal arabu kalimatu labid. Kalimat syair yang paling indah, begitulah kira-kira. Asy'aru kalimatin. Kalimat syair yang paling syair banget, nah begitulah, paling indah dan tepat isinya dan benar dan paling terasa ke dalam hati, kira-kira begitu. Ya. Takallamat bihal Arab, yang pernah diucapkan oleh para penyair-penyair Arab adalah kalimatul labid. Kalimatnya atau syairnya Labid. Ya, Labid ini adalah Labid bin Rabi'ah bin Malik, seorang penyair jahiliyah. Ya, seorang penyair jahiliyah. Dia punya kumpulan syair-syair banyak, tapi ada salah satu syairnya itu yang Rasulullah itu kagum dengan itu dan Rasulullah senang dengan syairnya dia ini, walaupun dia orang jahiliyah. Ya, sehingga Rasulullah senang dengan ucapan dia adalah ada bagian ketika dia bersyair menyebutkan ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Sesungguhnya segala sesuatu selain Allah adalah batil. Yani al-haq huwal wahid huwallah. Selebihnya batil. Artinya apa? Kalau orang sekarang hidup untuk mencari apa-apa selain Allah, maka dia batil. Tapi kalau orang hidupnya untuk Allah, maka dia benar. Nah, begitu kira-kira maknanya daripada syairnya. Makanya Rasulullah katakan ini kata-kata syair jahiliyah, tapi paling asy'ar, paling indah dan paling bagus dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu miliknya siapa? Labid bin Rabi'ah bin Malik. Ya, salah seorang penyair jahiliyah. Lanjut. Assalamualaikum. Qala rahimallahu. Artinya di sini sebentar. Artinya di sini apa? Rasulullah tidak kemudian menolak syair jahiliyah. Ketika ada kebaikan di situ diterima oleh Nabi SAW. Ya, kalau itu benar ya diterima. Walaupun itu dari orang-orang jahiliyah. Bukan kemudian wah ini syair jahiliyah mutlak ditolak. Kalau benar ya diterima. Ya, jadi dari orang bahwa ini bagus kalimatnya dan itu baik. Tapi jangan sampai kemudian syair bisa mengalahkan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya begitu. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Haddatsana Ahmad bin Mani'in, haddatsana Marwan bin Muawiyah an Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi an Amr bin Syarid an abihi qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anshadtuhu mi'ata qafiyatin min qawli Umayyah bin Abi Salti Ats-Tsaqafi kullama anshadtuhu baitan qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam hi hatta anshadtuhu mi'atan ya'ni baitan faqala an-nabiy in kada la yuslim. Nah, dari Amr bin Syarid an Abi, ya, ini dia mengatakan bahwasanya kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, membonceng di kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ansyadtuhu mi'ata qafiyatin min qauli Umayyah bin Salt Ats-Tsaqafi. Maka aku bacakan kepada beliau ya 100 qafiyah. Qafiyah itu juga syair, ya seperti syair tapi dia qafiyah namanya, ya. Dari ciptaannya siapa? Umayyah bin Salt Ats-Tsaqafi. Umayyah ibnu Salt Ats-Tsaqafi adalah seorang penyair jahiliyah juga sebelum Rasulullah SAW. Tapi dia ini adalah orang yang banyak membaca dari kitab Alkitab, ya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sehingga dia tahu tentang urusan-urusan akhirat, dia tahu tentang urusan-urusan ciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya Tuhan dan sebagainya itu dia tahu. Sehingga dia masukkan unsur-unsur itu di dalam syair-syairnya. Makanya ketika di sini dibacakan oleh sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW, ya ketika membonceng Rasulullah sambil si sahabat tadi membaca atau membacakan syair-syairnya Umayyah ibni Abi Salt ini, Rasulullah itu diam saja sambil mendengarkan. Kadang-kadang beliau menanggapinya dengan suara gitu ya, gitu ya, seakan-akan ya begitu ya. Artinya mengikuti bacaannya si sahabat ini tadi. Hatta ansyatuhu mi'ah yakni baitan faqala Nabi SAW in kada la yuslim. Sampai dibacakan 100 syair, lalu Rasulullah SAW mengatakan wah itu orang itu hampir masuk Islam harusnya itu.
Ya, artinya melihat syair-syairnya yang bercerita tentang ciptaan-ciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bercerita tentang kehidupan hamba-hamba dan sebagainya. Ini harusnya kalau dia mau terima ajaranku, pasti dia masuk Islam. Nah, tapi sayangnya Umayyah bin Abdul Salt ini, ya dia nggak masuk Islam. Karena apa dia nggak mau masuk Islam? Karena sombong. Dia merasa dirinya sudah tokoh syair terkenal di Jazirah Arab, itu semua tahu. Aslinya orang dari daerah timur Jazirah, sekitaran Bahrain aslinya. Ya, lalu kemudian dia terkenal dengan seperti itu, bahkan dia juga pernah beberapa kali datang ke Mekah katanya. Lalu kemudian ketika mendengar di Mekah ada seorang nabi yang membawa ajaran baru dan sebagainya, dia tidak mau terima ketika itu dengan mengatakan, masa saya mengikuti yang baru, harusnya dia dong mengikuti saya, gitu. Jadi ada takaburnya orang ini, akhirnya dia nggak mau masuk Islam. Tapi syairnya benar, dan oleh Rasulullah dianggap bahwa syair dia itu bagus sebenarnya. Kalaulah dia saat itu mau masuk Islam, dia sudah syair-syairnya sudah menunjukkan dia harusnya sudah sangat dekat dengan ajaran Islam, begitu. Ya, artinya Rasulullah sendiri pada saat itu mau mendengarkan syair-syair jahiliyah selagi syair-syair itu adalah syair yang baik. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Ismail bin Musa al-Fazari wa Ali bin Hujr wal ma'na wahid. Qala haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hassan bin Thabit minbaran fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid yaqumu alaihi qa'iman yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qala yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu inna Allaha yu'ayyidu Hassana bi ruhil qudusi ma yunafih au yufakhir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taib. Al-hadits an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hassan bin Thabit mimbaran fil masjid yaqumu alaihi qa'iman yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu adalah syair yang seorang sahabat yang juga disebut sebagai syairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hassan bin Thabit, ma'ruf ya. Dan sering beliau itu membuat syair-syair yang membanggakan Rasulullah dan menjawab syair-syair serangan musuh-musuh orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW. Jadi zaman itu yang namanya syair itu luar biasa pengaruhnya. Syair itu luar biasa. Sehingga orang-orang kafir itu dia membuat syair-syair untuk menyerang Rasulullah SAW, memfitnah beliau dengan fitnah-fitnah sehingga menjadikan opini terhadap Nabi SAW itu menjadi negatif, jadi jelek. Pandangan orang pada Nabi jadi jelek gara-gara banyak syair-syair yang dibuat orang-orang jahiliyah untuk menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Nah, siapa yang menghadapi syair-syair itu? Hassan bin Thabit. Ya, kenapa? Karena syair kalau nggak dijawab pakai syair nggak bisa. Makanya, dia bikin syair lalu kemudian alah nggak bener itu. Ya, kamu kalau mau jawab pakai syair. Baru nanti syair ini bisa terjawab dengan tertangkis begitu. Kalau nangkis syair pakai omongan biasa nggak bisa di zaman jahiliyah. Maka ada Hassan bin Thabit yang sering membuat syair-syair yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membanggakan beliau, lalu mematahkan syair-syair yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Rasulullah SAW itu meletakkan buat beliau mimbar khusus di masjid. Ya, mimbar untuk yunafiqu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk memuji Rasulullah SAW dengan syair-syairnya untuk menambah atau menjadi sarana untuk mematahkan serangan-serangan dari orang-orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini kita lihat bahwa masjid digunakan sebagai sarana untuk bersyair, boleh-boleh saja selagi itu adalah syair yang baik. Ya. Yang tidak boleh adalah untuk syair-syair yang syahwat, syair-syair atau lagu-lagu jahiliyah yang sifatnya cinta-cinta dan sebagainya lah, itu nggak boleh di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk memuji Al-Qur'an, memuji Rasulullah, ya, menyampaikan tentang ajaran-ajaran Al-Qur'an dan sebagainya, itu nggak apa-apa.
syair-syair demikian sebagaimana yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit, bahkan Rasulullah sampai memberikan kepada beliau mimbar khusus untuk masalah itu dan sebagai sarana untuk menjawab syair-syair orang-orang jahiliyah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian hadis yang berikutnya ini hanya penguatan ya, tahdits lima qablahu, yakni an Abi Zinad an abihi an Urwah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu, ya hanya seperti itu saja, sama dengan yang sebelumnya. Naam, naktafi bihadzal qadar. Fi soal ila huna ya syabab? Fi soal? Ma fi soal? Baik, idzan naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.